Strategi baru Alex Pastur, langkah berani timnas Indonesia menuju final Piala Dunia 2026. Salam olahraga, bertemu saya lagi di channel informasi olahraga dan hiburan, Sportarium. Kali ini saya akan mengulas formasi taktik yang biasa diterapkan Alex Pastur hingga mengangkat pamor 3 klub menuju Liga Utama Belanda. Sejak diresmikan menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastur yang dikenal sebagai sang profesor ini, kerap keliling ke beberapa laga di mana ada punggawa timnas bermain. Seperti tampak yang beredar di beberapa media, ia menyempatkan diri melihat permainan Tom Haye di Janmar Stadium, Almere, Belanda. Asisten pelatih tim nasional sepak bola Indonesia itu, fokus mengembangkan pemain muda dan meningkatkan strategi tim untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pastur dikenal karena kemampuannya dalam mengembangkan tim, terutama yang berada di peringkat bawah liga. Bukan sebuah kebetulan, melainkan Pastur sedang membuat perencanaan khusus yang memberikan peluang terbaik bagi timnas Indonesia lolos dan melaju ke babak final Piala Dunia. Alex Pastur sebenarnya lebih berupaya meningkatkan strategi tim untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan, dari overview berbagai sumber yang ada di media, secara implisit, Pastur lebih suka menggunakan formasi 3-5-2, yang berarti dia akan menggunakan 3 bek sentral yang tangguh. Strategi yang kurang populer di Eropa ini ternyata cukup membawa hasil bagus saat strategi nyetel dengan para pemain. Strategi ini pernah dipakai Argentina saat menjuarai Piala Dunia 1986, juga dipopulerkan kembali oleh Antonio Conte saat menukangi Chelsea hingga menjuarai Liga Primer tahun 2016-2017. Keunggulan skema 3-5-2 adalah memiliki balance antara menyerang dan bertahan, bisa menguasai lini tengah dengan baik, dan juga opsi passing ofensif yang lebih terbuka. Jadi, penguasaan lini tengah adalah pilar untuk distribusi bola. Dan di sini pun artinya diperlukan playmaker handal yang bisa mengatur ritme serangan. Saat mengubah posisi menjadi bertahan, pola ini menarik winger back ke belakang untuk ikut bertahan, sehingga mengubah formasi bisa menjadi 5-3-2. Winger back kanan dan kiri bisa membantu posisi bertahan. Kelvin Verdong di sisi wingback kanan, memiliki stamina tinggi, sehingga mampu memainkan peran wingback yang cukup strategis untuk menyerang dan bertahan. Formasi ini juga menganjurkan counter atak cepat melalui sayap, dengan umpan yang bisa dilepaskan ke gelandang, atau menyuplai bola matang ke striker melalui umpan-umpan silang. Formasi 3-5-2 ini pun pernah dipakai oleh Shin Tae-yong sewaktu menghadapi Arab Saudi dengan kemenangan 2-0. Awalnya pelatih asal Korea itu memakai skema 3-4-3, yang kemudian mengubah formasi menjadi 3-5-2. Perubahan ini dianggap sebagai kunci kemenangan timnas Indonesia saat itu. Nah, di era Patrick Kluivert melalui asistennya Alex Pastur, materi pemain tak kekurangan. Dari lini bertahan hingga lini serang memiliki sejumlah pemain yang syarat pengalaman Liga Eropa. Ini memberikan satu alasan, bahwa timnas Indonesia bisa memperbaiki posisi di klasemen dan memiliki peluang besar menuju final Piala Dunia 2026. Bagaimana Alex Pastur menerapkan strateginya? Ini bisa dilihat dari pengalaman Pastur menerapkan hal yang sama ke Almere City. Di bawah asuhannya, Almere menerapkan strategi high pressing tinggi dengan counter atak melalui sayap. Karakteristik taktisnya adalah bahwa pertahanan dimulai dari lini depan, strategi one-man marking yang ketat, dan para pemain diinstruksikan untuk cepat berpindah membantu memberikan tekanan intensif di area yang sama. Pola ini cukup efektif untuk menciptakan counter atak ke area lawan. Jadi, meskipun tidak mencatatkan penguasaan bola, transisi cepat counter atak yang dilakukan di area kosong pertahanan lawan bisa sangat merepotkan dan memberikan peluang. Formasi 3-5-2 ini juga memiliki fleksibilitas tinggi, sehingga ketika dilakukan transisi cepat, pemain bisa mengikuti instruksi yang diarahkan pelatih. Efektif atau tidaknya sebuah taktik dari formasi adalah bagaimana pelatih memandang jalannya pertandingan. Apakah situasi saat itu memerlukan perubahan atau tetap pada formasi yang telah diinstruksikan di awal? Timnas Indonesia pernah melakukan hal yang sama dengan formasi tersebut, dan terbukti berhasil. Belajar dari pengalaman, bahwa di laga pertama dengan Australia timnas Indonesia memakai formasi 3-4-3 yang bisa bertransisi menjadi 5-4-1 saat bertahan. Nah, di tangan pelatih Patrick Kluivert dan asisten pelatih Alex Pastur, pola mana yang hendak diterapkan?
Pengalaman Pastur di Almere City, Sparta Rotterdam dan Excelsior sudah menjelaskan hal tersebut. Bagaimana menurut kalian? Tinggalkan komentar di bawah, dan marilah kita dukung Timnas Indonesia melalui awal baru yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Porta.